kayak gitu sih. Man, bleber cuy. Hai, balik lagi bersama aku Cynthia. Kali ini aku mau bahas dan mau kasih tips and trick tentang gimana caranya kalian mulai belajar makeup. Ini buat kalian yang baru-baru mengenal makeup, yang mungkin awalnya bingung apa itu makeup, apa itu skincare, ya nggak tahu apa-apa soal itu. Atau mungkin buat adik-adik SMP, SMA yang terlihat cukup tertarik dengan makeup karena merasa kok gue kucel ya, tapi tidak mau menor. Nah, aku bakalan kasih tipsnya. Gimana caranya? Mungkin kalau di segi profesional tuh lebih ke kayak makeup looks. Because kalau kalian kemenoran, itu kalian bisa dirazia guru BP juga kan. Yeah, I know that feeling. Tapi kayak aku pas sekolah dulu aku nggak pakai makeup sih. Tapi aku tahu cara trik-triknya. So gimana? Stay tuned. Nah, pertama-tama yang paling harus kalian tahu, teman-temanku, sahabat perjuanganku, sebelum kalian semua mulai make up, yang paling awal itu adalah kulit kalian harus siap. Nah, gimana sih kalian tahu kulit yang siap itu apa? Bagaimana keadaannya? Yang pertama, kulit kalian harus lembab, jadi nggak boleh kering. Karena kalau misalnya kering, nanti make up kalian tuh bakal bergaris-garis alias keki. Kan aneh juga kan kalau bergaris-garis gitu terus nggak ketahuan guru BP. Tidak mungkin pasti ketahuan. Tapi aku rasa kayak guru BP sekarang nggak mungkin sekejam dulu. Ya nggak sih? Atau emang sama aja kejamnya? Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu guru BP kalian siapa. Jadi tidak bisa menilai dan tidak mau juga menilai. Karena nggak kenal, nanti jadi salah persepsi gitu-gitulah. Ya ngerti lah maksudnya gimana kan. Paham kan? Oke. Jadi yang pertama kalian harus benar-benar moist gitu, benar-benar lembab gitu, tapi bukan bukan lengket dan berminyak gitu, bukan, tapi lembab. So kalian harus pakai skincare kalian. Nah kalau kalian kayak buta skincare, aduh apa itu skincare, aku harus pakai yang mana, kebanyakan, bingung. Oke. Kalian pakai toner. Karena toner itu ngelembapin banget kulit. Nah, gimana cara pakainya? Itu kalian taruh di tangan, terus olesin aja. Terus ditepuk-tepuk, tapi tepuk-tepuknya tepuk-tepuk santai ya, jangan yang gahar gitu, jangan. Tepuk-tepuk santai aja, tepuk-tepuk cantik. Nah, setelah udah rata dan lebih moist, kulitnya lebih nggak kering gitu. Nah, kalian baru aplikasiin concealer. Kenapa nggak pakai primer? Karena yang kedua, kalau kalian udah moist, menurutku kalian nggak butuh primer. Karena kalau udah pakai primer itu lebih kelihatan lebih tebal gitu. Sedangkan kita maunya yang no makeup looks, literally kelihatan nggak makeup tapi kelihatan bagus tapi nggak makeup gitu kan, maunya kayak gitu kan. Nah, kalian pakai concealer aja ke muka kalian. Nah, kenapa pakai concealer? Karena buat kalian semua yang awal-awal SMP, SMA atau yang belum ngerti makeup gimana, pasti kalian kayak merasa sayang kan kalau ngabisin uang untuk terlalu banyak alat makeup, dan kalau terlalu banyak alat makeup juga kalian pusing. Bukannya dipakai malah kebuang sia-sia gitu kan, itu sayang banget. Jadi mending beli concealer aja, terus pakai deh di seluruh wajah, tetap gitu. Nah, tap-tapnya pakai apa? Pakai jari? Oh no, tidak bisa. Bisa sih, cuman hasilnya kayak kurang maksimal. Pasti lebih ke kayak ada teksturnya, terus lebih susah. Karena balik lagi, kalian newbie, sadarlah, tidak bisa gitu kan. Pakailah spons ya guys, bukan beauty blender. Jadi FUI beauty blender itu nama merek sponsnya, bukan spons itu sendiri. Jadi spons itu ya spons makeup namanya, alatnya, bukan beauty blender. Tapi kalau orang awam taunya beauty blender karena merek spons makeup beauty blender ini udah terkenal banget. Jadi kayak boom, everything beauty blender. Padahal sebenarnya enggak juga. Nah,
Satu catatan ini adalah pastiin beauty blender kalian basah. Tapi basahnya itu bukan basah yang sampai kayak menetes-netes gitu ya. Please jangan lakuin itu. Tapi lebih ke kayak lembab. Jadi setelah kamu airin itu beauty blender, diairin. Tapi kalau aku sebenarnya kadang-kadang aku celupin gitu sih ke air. Aku celupin, terus aku peras airnya, terus dia kucur. Terus dia kayak agak-agak lembab-lembab, demek-demek gitu ya. Iya, itu bahasa mana ya? Aku sering dengar tapi kayak demek, lembab. Pokoknya lembab. Nah, baru deh. Nah, kalian olesin tuh concealernya, terutama di bawah mata karena pasti parah banget dan kelihatan kucil banget. Itu kalau bawah mata tuh kelihatan. Jadi bawah matanya agak tebel nggak apa-apa. Terus habis itu kalian tap-tap pakai spons yang lembab ini. Ditap-tap ya guys, jangan digeser, tapi ditap-tap. Nah, gimana caranya biar dia itu rata padahal kayak ditap-tap? Kuncinya adalah sabar. Karena emang untuk natap ini, apalagi kalau kalian pemula jadi kayak bener-bener belum biasa, itu emang agak lama. Jadi mesti sabar. Jadi kayak tap-tap terus, jangan digeser ya, jangan digosok-gosok gitu, jangan. Itu kacau banget hasilnya. Oke, setelah itu item yang paling penting kedua itu adalah eyeshadow. Tapi eyeshadownya tuh yang 2 kalau nggak yang trio. Nah, bentuknya tuh yang kayak gini kurang lebih. Ini yang duo. Jadi warnanya tuh lebih ke kayak coklat-coklat gitu. Tapi ada juga yang 3 warnanya kayak gini, terus satu lagi highlighternya atau yang warna yang lain gitu. Pokoknya warna yang coklat-coklat kayak gini, saturasi coklat. Kenapa aku nyaranin yang kayak gini? Sebenarnya nggak harus merek yang aku pegang ini sih. Ini aku pegangnya itu Skin punya. Ini yang 2. Kalian bisa beli yang lebih murah like Wardah atau Emina. Karena mereka ada 3 palet single yang gitu kan. Nah, itu kalian bisa beli yang kayak gitu. Kenapa aku nyaranin itu? Karena selain memang murah, dia juga lebih efisien untuk makeup pemula. Karena di makeup itu yang paling penting itu adalah shading. Jadi untuk shadingnya itu kalian bisa pakai eyeshadow untuk yang warnanya yang agak nude gitu. Tapi kalau misalnya terlalu nude, kalian bisa campur. Pokoknya kalian kira-kira lah, jangan sampai dia ngeblok gitu, jangan. Tidak mungkin, jangan sampai kayak gitu. Tapi ya kira-kira aja menurutnya gimana enaknya. Terus kalau untuk kuasnya biasanya udah dapat di dalamnya, jadi nggak usah khawatir. Tapi harus hati-hati ya, jangan langsung banyak gitu karena kelihatan banget. Jadi balik lagi, harus sabar. Kalau kalian mau cantik, kalian harus sabar, emang pasti seperti itu. Terus pokoknya warnanya jangan terlalu hitam, jangan terlalu gimana-gimana, pasti ini tuh natural, senatural-naturalnya mungkin. Jadi warnanya jangan terlalu agresif lah, warna-warna nude gitu. Kalian paham kan warna nude gimana? Warna-warna yang agak coklat-coklat susu gitu loh. Nah, terus aplikasiinnya itu yang paling penting adalah di daerah sekitar sini. Jadi di kelopak mata, terus lurus ke ujung hidung, di bawahnya dikit, terus kesini lagi, sama bagiannya ini juga sama. Nah, banyak orang yang nariknya itu dari alis ini, tapi itu kelihatan nggak natural. Kalau kalian nariknya dari alis ini kan, itu lebih kelihatan kayak apa ya, garis lurus gitu aja gitu kan. Itu tidak baik buat aku, dan menurut aku tuh nggak baik sih, karena tidak terlihat natural. Terus yang kedua, sering juga banyak yang ngonturnya itu sampai sini doang, jadi hidung yang bagian sini dibiarin aja. Selera sih sebenarnya, aku nggak bilang itu salah atau benar, tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka hidungku kecil mancung gitu loh, runcing gimana gitu, paham kan maksudnya? Soalnya kalau misalnya cuma sampai sini doang shadingnya, nanti hidungnya tuh kelihatan kayak lebar gede gitu. Emang sih kelihatan ada batangnya di sini, tapi kalau misalnya cuma sampai sini doang nanti kelihatan lebar. Nah, kenapa aku suruh kalian buat shading di bawah hidung sini juga? Karena biar hidungnya tuh kelihatan tinggi. Ya, jadi buat kalian yang hidungnya minimalis itu bakal membantu banget kalau misalnya kalian taruh di sini juga.
yang di ujung sini ya, di bawahnya gitu. Terus yang kedua shading pipi. Sebenarnya selera sih buat kalian yang kayak masih SMP, SMA, atau yang merasa kayak nampaknya tidak apa-apa pipiku itu cabai lucu kok, tidak apa-apa. Tapi kalau buat kalian yang pengen tirus, sudah diet tapi tidak ada hasilnya, lalu sudah kurus tapi pipinya tetap masih ada segitu-segitu aja, tidak bisa menguruskan pipi, nah shading akan membantu sekali di pipi. Nah kalau aku pribadi, aku suka shading yang agak tinggi di pipi di sini, karena itu bakalan kelihatan tirus banget. Terus warnanya juga sama kayak warna hidung yang aku jelasin tadi, nggak boleh ngeblok banget karena itu lebih kelihatan kayak ya ampun kenapa pipimu kotor, karena tonjok atau gimana kayak gitu. Pokoknya jangan sampai ada orang yang berkomentar seperti itu, karena itu sedih banget. To be honest, itu sedih banget. Jadi jangan sampai ada komentar kayak gitu di kehidupan nyata kalian, oke? Karena aku juga dulu sempet kayak gitu. Tapi tidak apa-apa untuk pemula, itu pengalaman pribadi. Kalian bisa belajar dari pengalaman. Tapi lebih baik belajar dari pengalaman orang kan. Pokoknya intinya kayak gitu. Itu lebih ke bagian sini, terus ke atas. Jadi lebih ke sini. Nah, kayak gitu. Terus biasanya derahangnya juga aku pakein, tapi itu selera sih, balik lagi itu selera. Karena aku lebih suka lebih kelihatan garis rahangku, makanya aku suka kayak pakein sekitar sini. Tapi kalau misalnya kalian mau shading pipi, minimal kalian punya brush yang kayak gini lah minimal. Ini minimal banget. Kalau kalian mau shading pipi. Oh iya, aku lupa banget. Item yang kedua tadi setelah concealer itu bedak tabur. Jadi kalian tap-tapin pakai ini. Oh kalian tetap butuh yang kayak gini juga ya. Yang kayak gini lah. Minimal satu aja nggak apa-apa untuk pemula. Kalian bisa pakai yang kayak gini aja nih, yang gede gini. Itu pakai bedak tabur, terus kalian tap-tap gitu kayak gini. Ditotop ya guys, jangan digeser. Karena nanti concealernya ikutan geser. Karena nggak lucu gitu kan. Setelah kalian sudah berlama-lama mentap-tap gitu, tiba-tiba tergeser segitu saja, itu nggak lucu. Pasti sedih banget. Jadi misalkan ditap-tap, tapi jangan terlalu jangan terlalu nafsu tap-tapnya. Jadi pastiin kayak dikit banget itu bedak tabur. Fungsinya cuma satu, biar nggak mengkilap banget. Jadi dia nggak mengkilap banget, terus juga lebih tahan lama juga kalau digituin. Oke, balik lagi tadi di shading. Nah kalian tap-tap juga, shadingnya jangan digeser. Kalau aku pribadi emang aku nggak suka kalau digeser-geser. Jadi ditap-tap aja gini, pelan-pelan, sabar-sabar. Kelihatannya juga lebih natural kalau ditap-tap kayak gini. Nah, terus yang kedua, ini bisa buat eyeshadow juga, warnanya sebelah sini. Dan warnanya lebih natural, jadi guru BP harusnya nggak terlalu gimana gitu. Terus bisa juga buat isian alis. Buat kalian yang alisnya merasa kayak aduh, itu pakai eyeshadow aja. Karena kalau misalnya kalian pakai pensil alis untuk pemula dan langsung kelihatan on flick gitu, atau kalian nggak bisa gambarnya, itu gawat banget. Tapi buat kalian yang udah punya alis, wah puji Tuhan, selamat, kalian beruntung, karena nggak usah. Alis yang terlihat natural saat SMP dan SMA itu terlihat cantik di mata guru BP. Gitulah. Terus buat maskara, eyeliner nggak perlu menurut aku sih. Karena buat sekolah juga kan. Buat apa pakai eyeliner gitu kan. Nanti kalau misalnya ada kejadian di mana kalian panas-panasan atau ruang kelas kalian tidak ada AC-nya, cuma bermodalkan kipas angin, atau pas lagi olahraga atau sholat apa segala macam, bleber cuy, jangan sampai kayak gitu. Nah itu nggak perlu lah. Terus bagian yang paling penting itu adalah lip cream. Ya, lip cream. Sebenarnya bisa lipstick atau lip cream atau lip tint bisa juga. Tahu kan apa bedanya? Nggak tahu.
Aku kasih tahu. Lipstick itu bentuknya padat. Bentuknya dia padat gitu, dan fungsinya sebenarnya sama sih, cuma dia kayak lebih ke padat gitu. Dan biasanya aplikasinya langsung untuk lipstick. Terus yang kedua, lip cream. Yang lip cream itu biasanya mereka bentuknya agak cair. Tergantung masing-masing merek sih, ada yang agak cair, ada yang lebih ke creamy gitu. Terus mereka ada aplikatornya. Tapi mostly lip cream itu bentuknya creamy, makanya disebut lip cream. Sedangkan kalau untuk lip tint itu biasanya mereka bentuknya itu benar-benar cair, tapi pigmentednya warnanya tuh jadi dia cair mengalir gitu, tapi warnanya benar-benar kelihatan banget warnanya. Itu lip tint, dan biasanya kayak ada rasa-rasanya gitu sih. Dari pengalamanku semua lip tint itu manis. Iya beneran sumpah. Warnanya tuh kayak manis-manis gitu, jadi kayak kadang suka kayak gitu sih, karena ada rasa-rasanya gitu kan. Bibirku penasaran gitu, apa ini, rasa apa ini, rasa yang pernah ada. Oke, balik lagi. Sebenarnya kalian cukup beli warna yang agak-agak pink-pink gitu, warna-warna natural. Kalian paham kan warna natural yang kayak gimana? Lebih ke pink gitu, tidak yang gimana-gimana. Oke. Nah, untuk pemakaiannya kalau bibir itu makanya tuh dari dalam keluar. Jadi pas di dalamnya itu kalian aplikasikan, terus di luarnya itu kalian tinggal tepuk-tepuk aja, tinggal ratain pakai tangan gitu. Itu kalau untuk memakai bibir. Kenapa kalau kayak gitu? Karena kalau misalnya kalian pakai full semuanya, itu kelihatan banget pakai lipstick, dan itu tidak bagus. Aku tidak menyarankan. Dan pilihlah warna-warna nude yang agak keping-pingan, jangan terlalu merah, karena kalau terlalu merah juga tetap aja ketahuan. Nanti yang ada malah disuruh hapus kerja keras kalian, sayang banget kan. Jadi nude gitulah warnanya. Terus yang kedua, pakein ke pipi dikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti kemerahan ketahuan juga. Pokoknya dikit aja, pokoknya jangan sampai terlalu pucat banget lah. Pakein aja lipstick ini sebagai blush on. Jadi cara cepetnya itu adalah kalian tap-tap dikit di pipi, terus diusap-usap. Bukan usap sih, lebih ke kayak ditepuk-tepuk juga sama sampai dia rata. Tapi pastikan dia rata dan dia ngeblend di pipi kalian. Tapi jangan sampai ngegeser foundationnya si concealer tadi. Jadi lebih kayak ditepuk-tepuk manis gitu. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian ngerasa kulit kalian terlalu kering, kalian bisa pakai face mist atau pakai toner yang disemprot gitu kan. Ada beberapa yang kayak gitu. Dan itu setelah kalian make up selesai. Jadi kalian tinggal merem terus semprotin. Dan kalian bisa bawa ke sekolah. Aku nggak tahu ya kalau skincare itu termasuk boleh dibawa atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian bawa lah. Dan kalian semprot setiap kali kalian ngerasa kulit kalian tuh kering. Karena itu bagus untuk kulit kalian. Nah, itu tips and trick dari aku untuk pemula. So, bagaimana menurut kalian? Please banget bagi-bagi pengalaman kalian di kolom komentar. And don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk subscribe dan turn on notifikasi supaya kalian tahu ada update terbaru dari aku. Dan yang paling penting adalah please banget kalian kepoin dan follow Instagram aku, karena aku ada banyak post seputar beauty. Di situ banyak banget atau sekitar personalnya aku, mungkin yang lucu-lucu mungkin. Gampang banget namanya, Lisa Cynthia. Like this. Sama kayak akun YouTube aku namanya. Itu nama asli aku. And thank you for watching. See you next video. Bye semuanya. Sampai jumpa. Bye bye. Oh iya, di Instagram aku sering ngadain giveaway. Bye semuanya. Dadah. Bye bye. Sampai jumpa.